dengan jamaah masjid Al-Ikhlas Komplek Maharaja Blok P8. Pada kesempatan hari ini, Alhamdulillah terhadir dengan kita guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Dahlan. Acara pertama adalah pembukaan, kemudian setelah itu nanti langsung kita sama-sama sambutan dari PKM Al-Ikhlas. Dan kesempatan kali ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Romli Syabudi. Dan setelah itu akan kita juga sambutan dari Ketua RW 12, namanya akan disampaikan oleh Bapak Kaderisman. Kemudian setelah itu masuk ke sambutan dan prestasi dari Ketua MUI Angkatan Jaya, Kiai Haji Muhammad Dahlan PA, dan terakhir insya Allah saya sama-sama mendengarkan ceramah agama dari Kiai Dr. Fadlul Syukur. Pada jemaah semua yang menjaga, mari sama-sama kita buka acara kita dengan melafalkan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Berikutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Al-Ikhlas pada Bapak Haji Romli Syabudi. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa baik memberikan kenikmatan, baik nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat sehat. Sehingga alhamdulillah kita bersama-sama dapat melaksanakan sholat Isya berjamaah dan sholat sunnah tarawih berjamaah. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat dan para tabi'in, dan juga pengikut di akhir zaman itu kita semua. Yang terhormat Ketua MUI Rangkapan Jaya Bapak Kiai Haji Muhammad Dahlan BA, Al-Ustadz Kiai Haji Fadlul Maskur sebagai penasihat MUI dan juga rombongan dan juga jemaah Masjid Al-Ikhlas. Izinkan dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas ini. Selain melaksanakan sholat yang 5 waktu, kita alhamdulillah kita ada kajian ilmu setiap hari Ahad pagi, yaitu dan jemaahnya umum, ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan yang kedua yaitu dari setiap hari Jumat sore pada asar, yaitu diisi dengan kajian ilmu dari majelis taklim, yaitu ibu-ibu. Dan juga kita ada program gemar, gerakan membaca Al-Quran yang diikuti oleh warga RW 12 dan kerjasama dengan Rumah Tajwid, dan alhamdulillah juga dipimpin oleh Ustadz Hamam. Dan berikutnya yaitu untuk di bulan Ramadan ini alhamdulillah kita mengadakan kegiatan kajian ilmu itu setiap hari Senin sampai dengan Jumat, yaitu ba'da subuh, yang diisi dengan tafsir. Dan pada kesempatan Ramadan ini yaitu surat Al-Furqan yang dibawakan oleh Al-Ustadz, yaitu guru kita Bapak Ustadz Muhsinin Fauzi. Dan berikutnya yang mungkin yang ini kami masih prihatin terus terang aja, dan juga mungkin pada MUI terus terang aja kami untuk mengumpulkan anak-anak remaja itu agak susah. Ya kita udah coba untuk bikinkan program atau kegiatan, tapi terus terang aja agak susah untuk
mengumpulkan remaja. Mungkin nanti dari MUI barangkali bisa ada masukan apa kira-kira yang bisa ini untuk menggait remaja ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada MUI yang telah datang bersilaturahim ke masjid kami, ahlan wa sahlan, dan merupakan kehormatan bagi kami dengan kedatangan dari MUI Rangkapan Jaya ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami muliakan tamu kita, Ketua MUI Rangkapan Jaya, Bapak Kiai Haji M. Dahlan BA beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua DKM Bapak Romli Setiabudi beserta jajaran. Yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, asatidah di lingkungan RW 12 dan segenap jamaah tarawih, Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kata orang Riau, kecil tak disebut nama, besar tak disebut gelar. Kalau ada orang Minang katanya, kete indak disabui namo, gadang indak disabui gala. Nah, artinya semua disebut gitu ya, secara umum. Pertama, kami mengaturkan selamat datang kepada pengurus MUI Rangkapan Jaya beserta jajaran dan rombongan. Selamat datang di lingkungan RW 12, RW yang di Maharaja ini RW terbelakang, RW paling belakang maksudnya. Insya Allah generasi mudanya, generasi milenial yang punya kemampuan atau keinginan untuk maju terus sebagaimana tadi harapan yang disampaikan oleh Bapak Ketua DKM kita. Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya, keragaman di dalam umat Islam ini merupakan sebuah keniscayaan dalam segi pemikiran, dari sisi pelaksanaan ubudiyah maupun tradisi kebiasaan, satu sama lain mencerminkan keberagaman yang merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa disatukan karena memang latar belakang yang berbeda-beda. Namun semua sepanjang masih ada dasar dan kaidah-kaidah yang bisa dipegang, insya Allah merupakan hasanah yang memperkaya umat Islam. Sebagai contoh misalnya, di kita tadi Ustadz Hama memimpin tarawih dengan tartil, dengan tertib, dengan khusyuk, dengan tumaninah. Kemudian di antara sholat pertama dengan sholat kedua tidak ada Bilal, tetapi mungkin di sebelah kita di RW 8, RW 9 barangkali ada Bilal yang menandakan pergantian antar satu sholat dengan sholat berikutnya. Kemudian pelaksanaan sholat 5 waktu, khususnya di sholat subuh, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, dan ada pada pelaksanaan sholat Jumat ada yang adzannya 1, ada yang adzannya 2. Semua merupakan sebuah keberagaman yang menurut saya itu perlu dikawal, perlu dikawal, dijaga, dan ini kami sangat berharap kepada jajaran MUI, terutama MUI Kelurahan Rangkapan Jaya, yang bisa membimbing, bisa memberikan arahan, sehingga kerukunan di antara di internal umat Islam sendiri bisa terjaga dengan baik. Ada sebuah cerita tentang pelaksanaan sholat tarawih, karena kita sedang selesai sholat tarawih.
yang melibatkan petinggi petinggi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu antara PBNU dan PP Muhammadiyah, di mana pada saat itu almarhum Gus Dur mengundang Ketua PP Muhammadiyah Bapak A.R. Fakhrudin, kalau tidak salah beliau sebelum eranya Pak Amin Rais ya, diundang pada saat bertepatan dengan pelaksanaan salat tarawih. Sebagai tamu, Gus Dur mempersilahkan untuk Pak A.R. Fakhrudin memimpin salat tarawih. Akhirnya beliau bersedia. Rakaat salat pertama selesai, kedua, ketiga, keempat, nah sudah sampai 8 rakaat. Pelaksanaannya seperti tadi tuh, ya khusyuk, ya tenang, ya pelan-pelan gitu ya. Yang kira-kira waktunya ini 8 rakaat itu hampir bersamaan dengan 20 rakaatnya warga Nahdliyin, kira-kira begitu. Setelah selesai rakaat ke-8, Pak A.R. Fakhrudin bertanya kepada jamaah, hadirin yang saya hormati, ini kita sudah menyelesaikan 8 rakaat. Kita akan teruskan ke 20 rakaat atau selesai di 8 rakaat? 23 rakaat atau 11? Sontak seluruh jamaah menjawab 11 gitu. Padahal itu warga Nahdliyin semuanya. Nah, kejadian ini selesai, Gus Dur sambil tertawa, baru kali ini saya menyaksikan warga Nahdliyin melaksanakan tarawih dengan 11 rakaat. Nah, ini menunjukkan bahwa keberagaman itu tidak harus menimbulkan friksi, tidak harus menimbulkan perbedaan yang memecah belah, kira-kira seperti itu. Saya kira tidak berpanjang kalam, sekali lagi kami haturkan selamat datang kepada Ketua MUI Rangkapan Jaya beserta jajaran. Yang di samping itu kami juga berharap sekali bahwa tadi sudah saya sampaikan bahwa keberagaman, keserasian di antara umat Islam sendiri mesti dikawal, dan itulah kami harapkan kepada jajaran MUI Kelurahan Rangkapan Jaya. Mohon maaf atas kekurangan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Salawat dan salam terindah semoga selalu tercurahkan kepada kehariban baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ketua DKM beserta jajarannya dan jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas, Bapak RW, para tuan-tuan guru, para kiai, para ustadz dan ustazah setempat yang Al-Fakir belum kenal, dan yang saya hormati dan kita muliakan bersama guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Ahmad Fudoli Maskur SK, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Hilmi, Tuan Imam kita Alhamdulillah Ustaz Hamam Waluyo yang baru juga Al-Fakir kenal beliau dengan sabab terbentuknya pengurus MUI tingkat kelurahan, dan Ustaz Hamid, dan kepada seluruh jamaah Bapak Ibu anak-anakku sekalian yang Al-Fakir banggakan,
kehadiran kami ke masjid ini dalam rangka silaturahmi dan merupakan salah satu program yang terdekat, yaitu salat tarawih keliling, di mana kepengurusan MUI tingkat kelurahan ini telah dikukuhkan kalau tidak salah tanggal 23 Maret begitu. Jadi masih baru nih. Ya, kayaknya sebulan juga belum ya. Iya. Mohon maaf. Biasa ngomong bicara di kampung, nyablak baik, biasanya bahasanya juga bahasa Betawi kasar. Kemarin kita bingung nih. Banyak orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, mungkin ada juga budayawan, profesor, MA dan sebagainya. Luar biasa Bapak RW tadi sambutannya luar biasa. Udah paham dah ya, ngerti maksud dan salah satu tujuan MUI itu pun demikian Pak RW. Kita sama-sama agar menjaga ukhuwah Islamiyah, kita sesama muslim, ya, kita sama orang-orang yang beriman untuk tetap kita bersatu, ya, menjaga, ya, menjaga agama kita. Di mana perbedaan udah jelas dalam Al-Quran dikatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jika ada pemikiran-pemikiran yang berbeda, aku minta pesan Bapak RW, ayo kembali kepada Allah dan Rasulnya. Selama itu yang beliau katakan tadi ada dasarnya, memang ada dasar. Kalau tidak ada dasar, kita mau dari mana kita mau bincang ini? Ya betul Pak, ya Ustaz Hamam ya. Begitu, memang salah satu, ya, memang ini masih baru, ya, juga pengurusannya baru, orang-orang juga baru. Apalagi mohon maaf, Al-Fakir sendiri nih. Saya protes sama Pak Ustaz Hamam, Pak Hamam, yang pakai gelar itu. Ya, berat rasanya Pak, ya Bu, berat, ya. Tapi Al-Fakir berkeyakinan selama kita mau bermusyawarah, selama kita menyadari, menginsafkan diri kita orang yang beriman, bersaudara kita makhluk Allah, hamba Allah, sama di hadapan Allah, ya. Yang terpenting adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Jadi intinya Al-Fakir dalam pengurusan ini mohon doanya, dukungannya, peran sertanya. Tadi disampaikan sedikit oleh Bapak RW agar MUI Rangkapan Jaya ini tingkat kelurahan dapat mengayomi, ya, membimbing dan mengiringi di antara kita nih, ya. Nanti mungkin guru-guru kita, para kiai-kiai kita yang akan bisa kita libatkan di salah satunya ya ini beliau, ya, Kiai Haji Ahmad Fudoli Maskur sebagai dewan penasehat atau dewan pertimbangan dalam MUI tingkat kelurahan di sini. Belum lagi di berbagai macam wilayah di RW banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang soleh, orang-orang yang kita jadikan pegangan, rujukan ilmunya yang kita minta. Kemudian kita untuk menyatukan misi dan visi kita untuk agar umat ini beribadah, ya, dengan tenang, persaudaraan, ya, dijalin dengan baik, agar hidup harmonis, jangan sampai timbul hal-hal yang sama-sama kita tidak inginkan. Nah, ya, mudah-mudahan itu salah satu, ya, kedatangan kami dalam rangka memberitahukan atau perkenalan, ya, adanya keputusan Majelis Ulama Indonesia tingkat kelurahan, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ikhlas menerima saya, ikhlas menerima kami. Masjidnya aja ikhlas kok, ya. Masjidnya udah ikhlas, masa jamaahnya nggak ikhlas. Itulah sifat manusia, ya. Saya mungkin datang ada hal yang tidak berkenan, ya. Saya lupa nih, sifat manusia, lupa khilaf, nggak pakai masker. Mohon maaf, ya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Mari kita bersinergi kepada MUI tingkat kelurahan, lebih-lebih yang nanti dari utama yang harus kita jalin lewat
masjid-masjidnya atau musola-musolanya ya, atau tokoh-tokoh agamanya ya, yang akan mungkin kita ajak bicara, kita akan bermusyawarah. Inilah apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina syiyama fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun yang kita muliakan, seluruh pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus Ketua DKM Bapak Romli. Saya baru berjumpa dengan beliau. Saya jadi khotib gini hampir 5 tahun Pak, baru ketemu Ketua DKM-nya. Sibuk ya Pak ya. Dan seluruh para tamu undangan, yaitu tamu kita, seluruh jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia Kelurahan Langkapan Jaya, wabil khusus Ketua MUI guru kita Kiai Al-Hajj Muhammad Dahlan, taghammadallahu birahmatih. Dan yang kita muliakan Tuan Imam Ustadz Hammam, baru ketemu juga tadi pagi, mampir ke rumah, enggak saya kasih suguhan Pak, karena datangnya pagi. Semoga senantiasa sehat selalu dan seluruh jamaah tanpa terkecuali, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada berapa biji Bu di atas Bu? 4 biji. Tinggal 4 Pak. Semoga kita semuanya Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, dan semoga Allah izinkan kita mendapatkan seluruh kebaikan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya bagian dari MUI bisa bersilaturahim dengan jamaah Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus warga umumnya, warga sini. Mohon maaf Pak RW, lupa. Dan ini merupakan sebuah ajang yang sangat bagus untuk ta'aruf, untuk bersilaturahim, dan untuk tukar pengalaman, sharing tentang informasi. Disinilah letak daripada ukhuwah kita, sehingga yang diharapkan MUI mampu menaungi menjadi sesuatu yang harus kita wujudkan, menjaga ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang salimun, orang yang beruntung. Orang yang selamat, salimun. Kelompok yang kedua adalah robihun, orang yang beruntung. Dan kelompok yang ketiga adalah khosirun, orang yang merugi. Seandainya bisa milih Bu, Ibu pengen jadi kelompok yang nomor berapa? Saya ajak ngomong Pak, biar nggak ngantuk di atas Pak. Woi, tuh kan ngantuk beneran Pak, nggak nyaut ya.
Bapak, kelompok pertama, kelompok yang selamat, kelompok yang beruntung, kelompok yang rugi. Bapak mau milih jadi kelompok yang keberapa? Selamat, beruntung, rugi. Nomor berapa? Selamat. Suruh milih aja susah loh Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah. Pilihan ini akan mendorong diri kita menjadi sesuatu yang diharapkan. Kita bahas sedikit. Yang pertama, salimun, orang yang selamat. Siapa mereka? Yaitu al-muqtasiru fil faraid. Orang yang membatasi dirinya hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Selamat Pak. Sholat, dia hanya kerjakan yang wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Puasa, dia hanya kerjakan yang wajib. Ramadan saja. Begitu seterusnya. Orang seperti itu dianggap selamat. Kenapa selamat? Karena kewajibannya sudah dituntaskan. Lalu kelompok yang kedua, rabihun, orang yang beruntung. Siapa mereka? Yaitu mereka yang al-mughsiru fil faraidi was sunani. Yaitu mereka yang teguh, giat menjalankan kewajibannya dan sunnah-sunnahnya. Dia sholat tidak hanya yang wajib saja. Qobliyah dikerjakan, ba'diyah juga dikerjakan. Tarawih dikerjakan, tahajud juga dikerjakan. Puasa juga begitu, tidak hanya Ramadan. Senin, Kemis dilakukan, puasa Daud juga dikerjakan. Ayyamul bid, puasa 3 hari setiap bulannya juga nggak pernah ketinggalan. Itu orang yang beruntung. Artinya apa, Bapak Ibu? Dari sini kita menyimpulkan bahwa orang yang beruntung pasti selamat. Sedangkan orang yang selamat belum tentu beruntung. Analogi yang diberikan untuk kita begini Pak. Fal faraidu ra'sul mal. Ibadah wajib itu ibaratnya ra'sul mal. Harta pokok, modal dasar, itu ibadah wajib. Jadi umpamanya Bapak dikasih modal dasar 50 juta. Diterima nggak Pak? Atau kurang banyak? Saya naikin deh, 100 juta. Diterima Pak? Kasih modal 100 juta. Silahkan mau gunakan apa saja terserah. Setelah 10 tahun dihitung ulang, ternyata modal masih sama. Enggak kurang, enggak nambah. Tetap 100 juta. Setelah 10 tahun. Menurut Bapak orang seperti ini selamat apa rugi? Kata orang sono selamat, modalnya masih ada. Iya Pak, selamat, modalnya masih utuh. Tapi kalau kita mau jujur, orang seperti ini selamat apa beruntung? Apa rugi? Rugi Pak. Rugi apa? Rugi waktu 10 tahun loh Pak. Rugi apa lagi? Rugi tenaga, rugi umur, tambah tua pasti ya, dan rugi banyak hal. Artinya apa? Di sini kita sadarkan diri kita. Kalau kita menjadi hamba yang nomor 1, hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, sholat hanya zuhur, maghrib, isya, subuh, duha, nggak pernah mau tahajud boro-boro. Puasa juga begitu, hanya Ramadan saja. Dapat 17 hari udah ngos-ngosan banget rasanya itu. Kalau hanya yang wajib-wajib saja, Bapak selamat. Selamat. Tapi hakikatnya kita orang yang rugi. Rugilah. Kasih modal 100 juta, setelah 10 tahun tetap 10 juta. Rugi. Kalau dianalogikan, Pak, nanti seandainya kita menjadi mungkin pegawai di sebuah kantor. Peraturan kantor jam 7 masuk, jam 4 sore pulang. Bapak sudah memenuhi kewajiban itu, jam 7 masuk, jam 4 sore pulang. Setiap hari Bapak konsisten. Bapak pasti selamat.
nggak bakal kena tegur, nggak bakal dimarahin bosnya. Kenapa? Sudah memenuhi kewajiban. Tapi kira-kira bosnya resep nggak sama pegawai itu, Pak? Saya yakin bosnya menganggapnya biasa saja, nggak ada kelebihan. Selamat mas, selamat, cuman biasa saja. Nggak ada promosi jabatan, nggak akan ada bonus untuk bapak. Kenapa? Biasa saja. Berbeda halnya bagi kelompok yang kedua, robihun. Peraturannya jam 7 masuk, jam 4 sore pulang. Dia sebelum jam 7 udah masuk, Pak. Jam 4 lebih masih bebenah. Setiap hari dia begitu. Pasti bosnya akan menaruh simpatik, Pak. Ini karyawan luar biasa. Perlu untuk dipromosikan jabatannya. Perlu untuk dikasih bonus yang lebih baik. Itu yang akan terjadi, Pak. Ketika kita mengerjakan yang wajib dan yang sunnah kita kejar semuanya, maka kita menjadi golongan yang robihun, orang yang beruntung. Beruntung apa? Beruntung dunia, beruntung akhirat. Sehingga nanti, Pak, kelompok pertama orang yang selamat tetap masuk surga. Kelompok kedua yang robihun, orang yang beruntung tetap masuk surga. Cuman surganya beda. Karena surga itu ada 8 tingkat, Pak. Orang yang selamat, yang hanya mengerjakan yang wajib saja, selamat masuk surga. Mungkin dia surga yang paling bawah, Pak. Paling bawah, di pojokan, sendirian, gitu, Pak. Kira-kira enak nggak, Pak, masuk surga dewekan gitu, Pak? Teman-temannya mah enak, di dalam riung bareng kayak gini, Pak. Dia mah di pojokan, dewek-dewek sendirian. Kira-kira begitu gambarannya. Tapi bagi orang yang beruntung, maka dia akan menempati posisi surganya lebih tinggi, tergantung seberapa hebat dia mengerjakan sunnahnya. Maka as-sunnatu hiyar ribhu, ibadah sunnah itulah keuntungannya. Oleh karena itu, dengan tahling semacam ini, Pak, ini bagian cara kita MUI memotivasi jamaah. Ayo kita giatkan. Ramadan tinggal separuh, dan biasanya separuh terakhir ini ujiannya berat. Betul, Pak? Buktinya apa? Ya banyak, di mana-mana jamaah itu mengalami kemajuan yang sangat pesat. Yang maju apanya, Pak? Softnya makin maju, makin pesat. Ada yang mulai kehilangan arah. Padahal kemarin sebelum Ramadan, Pak, statusnya luar biasa. Marhaban ya Ramadan, kami rindu denganmu. Di Facebook pasang status, di Instagram juga begitu. Marhaban ya Ramadan, bulan ambulan penuh rahmat, aku menunggu kedatanganmu. Di WhatsApp juga begitu, pasang status. Marhaban ya Ramadan. Begitu masuk Ramadan beneran, cuman bertahan 3 malam sholat rawehnya. Ada yang begitu, Pak? Ada yang 3 malam nggak nongol-nongol lagi. Ada yang bertahan seminggu. Ada yang bertahan 10 hari. Ada yang bertahan sampai detik malam ini. Alhamdulillah. Nah, kita pengennya nih dengan tarling semacam ini, sama teman-teman MUI bisa memotivasi seluruh jamaah agar terus konsisten, tidak hanya kewajiban, sunnah pun kita hidupkan, biar kita menjadi golongan yang robihun, orang yang beruntung, beruntung dunia, beruntung akhirat. Apa keuntungannya? Kita sudah tahu banget, Pak. Ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya seperti ibadah wajib yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Saya kasih contoh, Pak, betapa Allah itu mengobrol pahala begitu hebatnya. Membaca Quran, Pak, itu kalau di luar bulan Ramadan 1 hurufnya 10 kebaikan. Tapi di bulan Ramadan, hanya terjadi di bulan Ramadan 1 hurufnya 100 kebaikan. Dan itu hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Makanya aneh kalau ada orang ketemu Ramadan tapi tidak mau membaca Al-Quran. Aneh, Pak. Rasulullah nyebutnya tuh aneh. Padahal jelas ayatnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di Ramadan inilah Al-Quran diturunkan.
Kok kita ketemu Ramadan tapi nggak mau membaca Al-Quran? Aneh, umat Muhammad yang aneh. Makanya kita motivasi diri kita untuk terus membaca Al-Quran, bagian dari mencari keberuntungan di bulan suci Ramadan. 100 Pak, satu hurufnya. Jadi kalau Bapak baca begini, baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf Pak? 19 huruf kali 100 kebaikan berapa Pak? 1000. Habis itu shadaqallahul adzim dapat 100. Tapi jangan begitu mulu lah. Bayanginnya logika kita, baru basmalah sudah segitu. Bayangkan kalau satu surah, bayangkan kalau satu juz, bayangkan kalau bisa khatam di dalam bulan suci Ramadan. Subhanallah. Itulah semangat kita. Semangat Ramadan, semangat belajar Al-Quran. Agar kita menjadi orang yang beruntung. Yang ketiga adalah khosirun. Orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Al-muqsiru bil faraid. Orang yang gagal menunaikan kewajibannya. Sholat gak pernah genep 5 waktu. Maghrib ketemu, Isya bolong. Isya ketemu, subuh kesiangan. Asar ketemu, maghrib masih di jalan. Ada model begitu Pak? Ada nggak? Banyak Pak. Belum pernah genep. Orang seperti itu rugi. Puasa aja begitu. Baru dapat kemarin 3 hari puasa, 4 hari keempat dah jebol. Ada yang kuat 10 hari, hari ke-11 jebol puasanya. Padahal tidak ada rukhsah. Di sini maksudnya adalah orang yang rugi. Tapi kalau kita mau jujur, dia tidak hanya rugi Pak, celaka. Ibaratnya tadi dikasih modal 100 juta. Begitu dihitung ulang, di cross check, di audit, setelah 10 tahun ternyata modal habis, utang numpuk. Ini orang rugi apa orang celaka? Celaka Pak, nggak cuman rugi. Kalau orang Betawi bilang udah jatuh ketiban belangsak Pak. Kalau bahasa Minang apa kebelangsak Pak? Kebelangsak Pak. Nah kita jangan seperti itu. Minimal lah orang yang selamat. Syukur-syukur jadi orang yang beruntung. Karena orang yang beruntung pasti selamat, orang yang selamat belum tentu beruntung. Semoga pertemuan ini membawa hikmah. Dan semoga kita termasuk orang yang Allah berikan kekuatan untuk mendapatkan seluruh kebaikan di bulan suci Ramadan. Dan nanti kita keluar dari Ramadan mendapatkan kemenangan fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'afina min kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim 'azim sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ilaika nastaghis asrikh lana syu'unana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la ila ahadin min khalqik. Allahumma ya fattahu ya mannanu ya razzaqu ya karim ya rahmanu ya rahim iftah lana abwaaba rahmatika وافتح لنا أبواب رزقك وافتح لنا أبواب كرمك وجودك وفضلك اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وخشوعنا وسائر أعمالنا
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، وحد شوكتهم وقوي شوكتهم، وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في كل مكان، وانصر الدعاة في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus MUI tingkat kelurahan, khususnya untuk para pengurus yang lain nih, karena pertemuan silaturahmi kita, tarling kita di bulan suci Ramadan tinggal 1 kali putaran, ya kami berharap untuk menyediakan dan meluangkan waktunya untuk kita bisa bersilaturahmi dan tarawih keliling di masjid yang lain. Dan terima kasih pada seluruh jamaah, para kiai Masjid Jami Al-Ikhlas yang telah menerima kami dengan baik. Mudah-mudahan Allah jualah yang akan membalasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.